فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Mengenai keimanan secara khusus kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang berhubungan atau berkaitan dengan perjalanan kehidupan beliau bersama generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat. Pada poin akidah ke-100, yaitu tidak mencaci maki sahabat-sahabat beliau, yakni sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Berdasarkan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, yakni menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah atau pernah bersabda, janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku, karena kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai derajat mereka meskipun satu mud saja, dan tidak juga setengah mud. Satu mud adalah sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa. Hadis yang mulia ini dengan tegas melarang mencaci maki para sahabat. Mengapa? Karena dengan mencaci maki para sahabat berarti kita atau orang yang mencaci maki para sahabat, ia tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, telah mencaci maki Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di banyak ayat.
Di poin akidah ke-100 ini saya bawakan beberapa ayat. Dan Rasulullah SAW memuji para sahabat, memuliakannya, meninggikannya. Dan beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka mencaci maki para sahabat dengan sendirinya mencaci maki yang memuji dan memuliakan para sahabat. Oleh karena itu mencaci maki para sahabat, siapa saja yang mencaci maki para sahabat, maka keislamannya tertuduh. Islamkah ia atau bukan? Muslimkah ia atau bukan? Karena hanya orang-orang munafiqun yang suka mencaci maki para sahabat, atau kaum zindik. Pernah kita membaca perkataan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Di sini saya kutip sebagiannya. Apabila engkau melihat seseorang yang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, salah seorang saja, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Zindiq adalah munafik. Jadi apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang saja dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Telah dibawakan lafaznya di kitab ini. Ini karena itu keislamannya tertuduh mencaci maki para sahabat. Karena tidak ada yang mencaci maki para sahabat kecuali orang-orang munafiqun dan orang-orang kafirin dan musyrikin. Dan terakhir adalah Rafidah, Syiah. Perhatikan beberapa ayat Al-Quran, halaman 536. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafiqun, berimanlah kamu sebagaimana manusia telah beriman. Manusia dalam ayat ini adalah para sahabat. Karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir kecuali para sahabat yang menyertai, yang bersama Rasulullah SAW. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang munafiqun, tentunya segenap manusia, untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Ini dalil atau salah satu dalil wajibnya kita mengikuti cara beragama para sahabat, keimanan mereka, akidah mereka, manhaj mereka, dan seterusnya. Mereka menjawab, orang-orang munafiqun itu,
anu'minu kama amana sufaha, apakah kita akan beriman, kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Orang-orang yang bodoh yang mereka maksudkan adalah para sahabat. Ini caci maki orang-orang munafiqun. Siapa saja yang merendahkan para sahabat pada hari ini, menghinakan mereka, maka orang-orang itu masuk ke dalam ayat yang mulia ini bersama-sama orang-orang munafiqun. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah yang mewakili para imam yang lainnya, bahawa apabila kita melihat salah seseorang mencaci maki, merendahkan para sahabat, seorang saja sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Benar ini. Orang-orang munafiqun mengatakan bahawa para sahabat sufaha, bodoh. Ini saya bawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menterjemahkan sufaha, bentuk jamak dari safih, yang artinya orang yang jahil. Pertama. Yang kedua, ad-dha'ifur ra'i, akalnya lemah. Yang ketiga, qalilul ma'rifah, sangat sedikit pengetahuannya tentang apa? Tentang al-masalih, tentang maslahat-maslahat dan mudarat-mudarat. Itu arti sufaha. Berarti dalam sekali caci maki orang-orang munafik kepada para sahabat. Mereka mengatakan bahawa para sahabat itu bodoh, lemah akalnya, tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang munafiklah, orang-orang yang bodoh, yang sufaha, tetapi mereka disebabkan kejahilan mereka yang sangat dalam, mereka tidak tahu bahawa mereka sufaha. Bahkan mereka menuduh orang lain sufaha. Ya, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat, membantah orang-orang munafiqun. Itu di antara faedah ayat yang mulia ini, halaman 537 dan 538. Pertama, manusia diperintah agar beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Atau dengan kata lain yang lebih dalam dan lebih luas lagi, ialah mengikuti cara beragama para sahabat, baik secara ilmu, pemahaman dan amal, maupun dakwah. Yang kedua, hanya kaum munafik dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal orang-orang munafik sajalah yang menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, pembelaan besar dari Rabbul Alamin kepada para sahabat, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum bukanlah orang-orang yang bodoh sebagaimana tuduhan kaum munafik. Bahkan para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan dan ketakwaan yang benar.
Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang memang sangat mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Akan tetapi orang-orang munafiklah yang bodoh, yang sama sekali mereka tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Ada faedah yang keempat dan kelima. Ini golongan pertama yang sering melemparkan cacian dan makian dan kehinaan kepada para sahabat dari zaman ke zaman sampai pada masa kita ini. Dari orang-orang zindiq. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafirin dan musyrikin, yang mereka sangat membenci dan sangat marah kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemarahan mereka kepada para sahabat. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الشاهد yang menjadi dalil di sini, liyagidha bihimul kuffar, yakni keberadaan para sahabat itu, tumbuhnya mereka dengan sangat kuat dan kokohnya, membuat marah orang-orang kufar. Al-Imam Malik, yakni Al-Hafidh Ibn Kathir, lihat halaman 540. Al-Hafidh Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, dari ayat ini, ya, Al-Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya telah mengeluarkan hukum akan kafirnya Rafidah atau Syiah, yaitu orang-orang yang marah kepada para sahabat, orang-orang yang murka kepada para sahabat. Beliau, yakni Al-Imam Malik, mengatakan halaman 541, karena sesungguhnya mereka Rafidah telah marah dan membenci para sahabat. Beliau mengatakan, wa man ghadha as-sahabata fahuwa kafirun li hadhil ayah. Dan barang siapa yang marah atau membenci atau murka kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini jelas sekali, liyagidha bihimul kuffar. Orang-orang kufar itu marah, murka kepada para sahabat. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah Madinah, yaitu Al-Imam Malik, beristinbat, mengeluarkan hukum bahwa Rawafid itu bentuk jamak dari Rafidah, yang marah dan sangat marahnya kepada para sahabat sehingga mereka mengkafirkan para sahabat, maka masuk ke dalam ayat yang mulia ini, mengikuti sifat dan amal
orang-orang kafirin yang sangat marah dan sangat murka kepada para sahabat. Beliau mengatakan, wa man ghadha as-sahabata fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Ini beliau berbicara secara umum, tidak menentukan orang per orangnya. Siapa yang mengikuti perjalanan orang-orang kufar yang sangat memusuhi dan marah besar kepada para sahabat, maka ia kafir berdasarkan ayat ini. Oleh karena itu, golongan ketiga adalah Rafidhah. Nanti akan saya bahas panjang, tapi ada sebagian yang perlu dijelaskan. Karena mencaci maki para sahabat ada dua keadaan. Keadaan pertama, hanya mencaci maki dan tidak mengkafirkan. Ini tadi, keislamannya tertuduh dan ia tertuduh zindiq.